Ya, oke. Sahabat disabilitas dimanapun teman-teman berada, ya, saya berdoa supaya teman-teman sehat, tetap semangat, ya. Mari optimis jalani semua tugas tanggung jawab kita dengan baik, ya. Pasti ada berkat di sana, ya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mengajak kita untuk membaca, ya, sebuah buku yang baik untuk bahan diskusi kita, ya. Saya akan berikan stimulus untuk kita sekalian, ya. Model disabilitas di buku Deborah Beth Kramer, ya, di Disability and Christian Theology, ya. Jadi oke, tapi baik kalau saya coba share screen dulu gitu ya untuk kita sekalian begitu. Oke, ya, oke, teman-teman. Jadi kita akan diskusi terkait dengan model disabilitas ya oleh Deborah Beth Kramer. Ini bukunya Disability and Christian Theology. Ya, oke. Ya, jadi Deborah Beth Kramer adalah seorang penulis artikel tentang teologi disabilitas cukup banyak, artikel-artikelnya, tulisan-tulisannya, dan buku-bukunya. Ya, sering menjadi pembicara terkait dengan isu-isu disabilitas, agama, dan gereja. Ya, ia aktif dalam kelompok studi agama dan disabilitas dari American Academy of Religion. Ya. Oke, dia menyebutkan ada tiga model. Ya, nah ini yang membedakan dengan model-model yang lain. Ya, meskipun di beberapa tempat ada kemiripan. Ya, yang pertama adalah model medis. Ya, jadi model medis ini fokusnya pada soal fisik manusia. Ya, jadi tubuh tidak berfungsi dengan baik. Dia mengasumsikan ada dua asumsi terkait dengan model medis. Yang pertama, ya, yang pertama adalah melihat kecacatan itu sebagai kerusakan tubuh, gitu ya. Jadi tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Oke, itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, model medis selalu menampilkan, ya, kalau seseorang mempunyai kelemahan tubuh, maka otomatis dilabeli cacat, ya. Jadi ini ada dua asumsi itu tadi, ya. Yang pertama tadi terkait dengan kerusakan tubuh, ya. Yang kedua labeling tentang kecacatan, ya. Nah, yang berikutnya kunci model medis adalah kecacatan disabilitas itu lebih disebabkan oleh soal individu. Ya, ini penyimpangan dari keadaan normal. Ya, oke. Jadi disabilitas dalam perspektif medis semata-mata masalah tubuh, bukan faktor sosial atau lingkungan. Ini soal keterbatasan individu. Ya, oke. Jadi kuncinya model medis ini menempatkan normal, abnormal gitu ya, disabilitas dan non-disabilitas ya. Karena ini berhubungan dengan normalitas, maka ini sangat berkaitan dengan profesional ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah model sosial ya. Deborah Beth Kramer di bukunya itu menyebutnya dengan minority group model, ya, model kelompok minoritas gitu. Jadi model sosial itu disebut dengan minority group model, ya, model kelompok minoritas. Kenapa disebut model kelompok minoritas? Ya, ini kan kelompok minoritas yang biasanya mengalami diskriminasi, mengalami penindasan. Nah, itu stressingnya dari situ.
ya. Jadi disabilitas biasanya mengalami stigmatisasi, marginalisasi. Itu stressing dari model sosial. Karenanya maka disebutkan disabilitas itu produk gagal. Produk gagal apa? Produk kegagalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan disabilitas. Ya, oke. Nah, karenanya kemudian model sosial mengidentifikasi disabilitas itu ya bukan lagi dikarakteris dikarakterisasi sebagai yang berhubungan dengan individu fisik kognitif tidak, tapi diidentifikasi sebagai sikap dan hambatan yang merugikan, eksklusif dan menindas. Ya, oke. Jadi perjuangan model sosial itu mengatasi masalah disabilitas berarti melawan struktur sosial yang tidak adil. Ini perjuangan model sosial, ya, melawan struktur sosial yang tidak adil. Oke, jadi problem yang disorot adalah bukan individu, tapi hambatan fisik, sikap masyarakat, ya, aksesibilitas, partisipasi. Nah, itu dan biasanya ini mendapat barrier batasan dari masyarakat, ya. Oke, model ketiga. Deborah Beth Kramer, jadi tadi model medis, model kelompok minoritas, yang ketiga ini model limit. Nah, model limit, model keterbatasan ini, Deborah Beth Kramer ini berupaya untuk tidak membuat, tidak berada apa ya. Jadi ini berbeda dengan model medis, berbeda dengan model sosial. Kenapa? Karena ia tidak mencoba untuk membagi peserta menjadi salah satu dari dua kategori yang bersifat apa? Bersifat yang satu kanan, satu kiri begitu ya. Bersifat dikotomis tidak ya. Tetapi sebaliknya ia menawarkan cara baru. Jadi model limit ini adalah cara baru bagi Kramer untuk berpikir tentang apa itu disabilitas. Ya. Jadi yang ditekankan adalah refleksi kritis terhadap pengalaman disabilitas. Oke, ia tidak mengabaikan wawasan model medis ataupun sosial, tetapi menawarkan perspektif teoritis yang perlu untuk membantu memahami pengalaman disabilitas yang lebih besar. Jadi ini lebih dari sebatas kamu normal, abnormal enggak ya. Jadi membantu memahami pengalaman disabilitas ya. Itu kenapa disebut dengan refleksi kritis pengalaman disabilitas ya. Oke, kenapa model limit ya? Karena ia melihat bahwa disabilitas itu orang, disabilitas itu manusia. Karena ini manusia, maka ada aspek intrinsiknya. Dan itu berarti baik apapun yang terjadi. Ya, karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalamnya. Itu mengapa kemudian Kramer menekankan pengalaman orang dengan disabilitas dapat berfungsi sebagai sumber kritis. Ingat, ya. Pengalaman seseorang dapat berfungsi sebagai sumber kritis untuk melakukan pergumulan teologi. Nah, ini kan. Jadi ingat, pengalaman itu bisa menghasilkan pergumulan teologi, rumusan-rumusan teologi, rumusan-rumusan liturgis dan lain sebagainya. Itu kenapa kemudian ia menekankan pada aspek pengalaman kritis. Ya, Kramer menegaskan bahwa keberadaan disabilitas dan pengalamannya tidak boleh direduksi, gitu kan. Jadi kalau ini soal abnormal normal, sakit medis atau soal hambatan oleh masyarakat itu mereduksi disabilitas sebagai seorang manusia.
Ya, oke. Jadi ia menegaskan keberadaan disabilitas dapat menjadi perhatian, menjadi sumber refleksi dalam mengembangkan pandangan Alkitab, mengembangkan apa yang adil, mengembangkan konsep inklusivitas, mengembangkan termasuk bagaimana ia mengalami perjumpaannya dengan Tuhan, ya. Dan tubuh orang percaya yang lebih sehat dan saling ketergantungan. Artinya ada refleksi terkait dengan tubuh, ya. Ada penghayatan terkait dengan bagaimana tubuh sehat dan sebaliknya. Oke. Kramer menyampaikan bahwa refleksi tentang disabilitas dapat menggambarkan karakteristik Tuhan, kreativitasnya, ketekunannya, kekuatannya, ya kan? Dan secara keseluruhan disabilitas dan teologi membantu manusia untuk memeriksa kembali, merangkul, menafsirkan ulang soal keterbatasan-keterbatasan yang terjadi pada diri manusia. Ya, oke. Tiga model itu yang disampaikan oleh Kramer, medis, model kelompok minoritas ini lebih 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 tegas tuh. Kelompok model kelompok minoritas yang biasanya terstigmatisasi, termarginalisasi dan seterusnya. Yang ketiga yang keren, ya, model keterbatasan itu membawa kita berefleksi secara kritis tentang siapa itu disabilitas, tentang apa itu tubuh disabilitas, dan termasuk tentang ketekunan, keragaman, dan penghayatannya terhadap apa yang diamininya. Oke, jadi disabilitas sebagai pusat refleksi teoritis dan teologis. Bagaimana komentar Anda? Silakan tulis di kolom chat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya, oke. Sampai jumpa.